Siap dibacakan Pak. Terkait apa Pak? Yang dibaca Pak? Permintaannya aja ya, permintaannya itu ya tidak terbukti dan meminta untuk dinyatakan tidak bersalah. Minta dinyatakan tidak bersalah. Iya. Ada bukti baru yang dibawa dalam pledoi ini apa? Sepertinya tidak ada. Tanggapannya atas pledoi itu? Ya kita hargai permintaan. Nanti akan kita tanggapi dalam replik. Kapan rencananya Pak? 7 hari. 7 hari minggu depan. Tanggal 20. Berarti hanya menyanggah bukti, Pak? Ya? Hanya menyanggah bukti-bukti yang sudah disidangkan? Iya. Yang dipersiapkan apa untuk minggu depan Pak? Ya kita akan menanggapi dalil-dalil yang tertuang dalam pledoi. Namanya Pak? Pak Ahmad Jaya. Ahmad Jaya. Iya. Udah. Lama Pak 3 jam. Apa aja yang disampaikan Pak? Banyak nih. Iya. Lama menghilang. Gimana Pak Gede? Gimana Pak Gede? Ya, pledoi-nya itu judulnya ini bisa dibaca. Ketika pelapor menjadi pelapor. Ya. Maknanya? Judulnya itu ini sesuai dengan isi fakta sidang. Jadi yang isinya tidak mungkin kita ungkap, hanya saya hanya jelaskan aja jumlah halamannya adalah 438 halaman, di mana ini kita urai dari semua fakta sidang, termasuk juga awal mula kasus ini masuk ke pengadilan. Artinya kita juga ungkap bagaimana adanya seprindik ada 3, jadi kejanggalan dari awal kita ada sebutkan. Seprindik ada 3, P19 sampai 6 kali, padahal aturannya tidak begitu ya. 3 kali sudah harus di SP3 kasusnya, ini 6 kali kita ungkap juga sebagai prolog. Tetapi yang paling penting adalah dari fakta itu kesimpulannya ini. Kenapa? Karena kita ungkapkan juga fakta sidang soal chatting mesra daripada korban itu beberapa kali kepada terdakwa dan terdakwa tidak terlalu merespon, kita ungkap. Surat juga yang menyatakan bersedia untuk menjadi istri terdakwa itu juga muncul. Jadi semua kita ungkap. Dan kami juga meminta kepada penuntut umum karena menghadirkan 2 peristiwa di dalam pidana ini untuk bisa membuktikan lebih terang. Khususnya misalnya peristiwa yang kedua. Peristiwa kedua itu kejadiannya kan pukul 2.30 dini hari. Pukul 2.30 dini hari di dakwaan itu sudah ketemu nama orangnya siapa-siapa yang terkait. Tetapi di sidang terakhir sampai tuntutan kemarin itu hilang semua. Lalu tiba-tiba saja si korban ini dari pondok langsung ke TKP itu yang jaraknya kalau naik mobil itu, naik kendaraan itu 30 sampai 45 menit itu tiba-tiba sudah ada di TKP. Kita minta untuk dijelaskan bagaimana caranya si korban bisa ke TKP pukul 2.30 dini hari di mana tempatnya sudah gelap. Karena di tuntutan hilang itu. Kenapa ini penting? Karena satu peristiwa itu gugur, maka dia pasal 65 nggak bisa dipakai. Jadi tuntutan sadisnya jaksa nggak bisa dipakai. Kita minta itu dihadirkan nanti di replik, bisa nggak? Kalau nggak bisa itu otomatis gugur. Karena apa? Karena nama yang disebutkan membonceng dia itu sudah membantah. Orang yang ketemu dengan dia di lokasi juga membantah. Orang yang katanya melihat WA ancaman juga membantah. Jadi sebanyak sekali peristiwa fiktif yang dikaitkan untuk itu seakan fakta. Tadi kami udah ungkap juga. Sehingga memang bacaannya cukup panjang ya. Cukup panjang, tapi yang pasti ini bukan novel fiksi, ini fakta. Ya. Dan di sini juga dihadirkan pertarungan antara saksi testimonium de auditu dan saksi fakta. Jaksa sendiri mengakui dalam tuntutannya bahwa mayoritas saksi mereka adalah testimonium de auditu dan meminta kepada majelis hakim agar memakai saksi testimonium de auditu. Padahal KUHP kita mengatur itu dilarang. Pelajaran hukum kita juga melarang itu dipakai, tapi JPU meminta itu dipakai. Dan kami hadirkan saksi fakta. Jadi saksi yang ada di lokasi, saksi yang melihat korban ketika ketemu dengan terdakwa, semua kita hadirkan di dalam pembelaan ini. Sehingga pertarungannya adalah apakah testimonium de auditu yang dimenangkan atau saksi fakta yang akan dimenangkan, kan gitu. Kalau testimonium de auditu yang dimenangkan, maka akan lahir peradilan sesat.
dan itu akan bisa terjadi kepada semua orang. Tinggal sebutkan aja si A, nanti kita cari 1, 2, 3, 4, 5 orang cerita sama, dia bersaksi di situ walaupun tidak ada di lokasi, maka itu dianggap kesaksian. Itu yang akan terjadi dan itu akan menuju peradilan yang sesat. Kami menolak saksi itu karena itu melanggar asas-asas penegakan hukum dan keadilan. Kami ingin fakta sidang aja dipakai. Kami juga mengajak kepada jaksa penuntut umum jangan sekedar menjadi penuntut, karena jaksa itu juga penegak hukum, penegak keadilan, dia juga punya nurani untuk mengukur nuraninya. Karena itulah saya katakan tuntutan kemarin itu tuntutan yang sadis dan tidak berperi keadilan, tidak mengacu pada fakta sidang. Seandainya Bu Mia tadi hadir, mungkin dia bisa dengar ini. Bagaimana dia menuntut tinggi dengan gagahnya, hanya datang untuk menuntut, tapi tidak pernah mendengar hal-hal seperti ini. Dia hanya mengandalkan laporan saja. Ini kan memalukan juga. Makanya judulnya ini spesial sekali, ketika pelakor menjadi pelapor. Karena faktanya itu, tidak ada korban pemerkosaan, kemudian di waktu yang beriringan dengan peristiwanya, menyampaikan kata-kata chat cintaku, sayangku, mengirim puisi cinta, kemudian berbagai hal yang sifatnya merayu terdakwa. Itu ada semua dan kita lampirkan buktinya semua. Berarti artinya menolak dengan bukti-bukti yang sudah di ini ya Pak? Oh, bukan menolak, kita hadirkan bukti-bukti yang ada. Justru yang dari JPU yang tidak ada buktinya, makanya dia pakai testimonium de auditu. Artinya saksi yang tidak ada di lokasi. Jadi saksi yang dihadirkan itu saksi satu ada di Pati, ada di Kudus, ada di Demak. Itu kesaksian di sini, ada di Jawa Barat, ada di Lampung waktu peristiwa. Waktu peristiwa dan saksinya mengakui juga. Dan itu dipakai sebagai bahan untuk kemudian JPU menuntut 16 tahun Mas Beki. Makanya saya minta kepada warga Sidikiyah, lawan terus dulu dengan doa. Karena seperti yang disampaikan Pak Kiai, ketika peristiwa penyerbuan oleh polisi ke sana dengan memasuki daerah-daerah yang dianggap sakral bagi warga di sana, beliau mengatakan, ini Pak Kiai yang menyampaikan dan saya juga sudah mendengar juga, setelah ini bintang-bintang berjatuhan, melati berserakan, untung-untung terapung, dan belum berhenti sampai di sini. Ya kita lihat saja, hari ini sudah berapa bintang berjatuhan, melati berserakan, yang untung-untung terapung diterjemahkan sendiri. Apakah sampai berakhir kapan kami nggak tahu. Tapi itulah keyakinan dari beliau dan warga yang ada di sana. Bang, rencananya besok kan akan mengajukan replik. Apakah akan mengajukan duplik? Oh iya pasti. Kan kita nggak tahu isinya apa. Makanya kami minta, tadi kami minta di sana, tolong jelaskan. Kayak peristiwa kedua, di dalam dakwaan dia sebutkan si korban mendapatkan chat ancaman, dia kemudian menyampaikan kepada saksi A menyuruh datang, lalu saksi B mengantarkan naik motor, kemudian saksi C ada di situ. Di sidang, saksi A, B, C menolak semua, peristiwa itu tidak pernah ada. Makanya kemudian di tuntutan, JPU mengubah cerita itu, dari dapat chat, dia sampaikan pada saksi orang lain, lalu tiba-tiba sudah ada di TKP, pemerkosaan terjadi. Makanya saya tanya, bagaimana cara si korban datang ke TKP untuk seorang perempuan pukul 2.30 dini hari? Nah, kita minta di replik muncul nggak? Kalau di replik nggak muncul berarti ya sudah jujur dong. Kan kita nggak boleh mengkriminalisasikan warga negara, kan itu melanggar HAM juga. Kalau memang nggak terbukti ya sudah. Itu juga bukan jaksa penyidiknya, penyidiknya kan polisi. Yang mimpin-mimpin itu nyerang Sidikiyah kan sudah tumbang semua satu persatu tuh dari jabatannya. Kan bukti, teman-teman lihat sendiri kan. Dan saya sudah katakan awal sidang kan. Awal sidang saya sudah katakan. Nah itu karena itu petunjuk Pak Kiai. Dan buktinya Niko sekarang kena juga. Kalau hari ini dia kemungkinan besar akan terkena kasus HAM ya, karena melanggar HAM juga waktu di pondok. Cara-cara dia kan melanggar HAM juga di pondok. Wajar kalau Niko hari ini kemudian harus tumbang juga bintangnya. Loh iya kan, ini urusan keyakinan. Kalau sekarang kemudian dipaksakan peradilan sesat, pasti akan dilawan dengan doa juga. Kuat-kuatan mana nanti kan begitu aja. Oke cukup. Yang boleh ini aja ya. Misi
Bentar tahan. Ya.